Spill merupakan perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing sebagai afiliator. Apa itu affiliate marketing? Affiliate marketing merupakan program di mana kamu mempromosikan produk atau jasa dari brand tertentu yang selanjutnya akan mendapatkan komisi dari setiap pembelian yang dilakukan. Besar komisi yang didapat juga bervariasi tergantung pada presentase dan harga produk yang dijual. Di sini perusahaan kami menggunakan sistem ERP dalam kegiatan operasionalnya. Sistem ERP yang kami gunakan adalah Odoo. Lalu, apa sih Odoo itu? Odoo adalah sebuah platform perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan berbagai solusi bisnis terintegrasi untuk berbagai industri dan skala bisnis. Dulu, Odoo dikenal sebagai Open ERP dan Tiny ERP. Platform ini menyediakan berbagai fitur yang mencakup manajemen penjualan, manufaktur, inventaris, akuntansi, CRM, situs web e-commerce, dan banyak lagi. Odoo dirancang untuk menjadi fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis masing-masing penggunanya. Dengan berbagai modul yang tersedia, pengguna dapat memilih dan menggabungkan fungsi yang diperlukan untuk menciptakan solusi ERP yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Platform ini juga memiliki antarmuka yang ramah pengguna dan dukungan untuk integrasi dengan aplikasi pihak ketiga melalui API yang kuat. Odoo tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, tetapi juga cocok untuk startup dan bisnis skala kecil menengah. Dengan komunitas pengembang yang aktif, Odoo terus berkembang dan diperbarui dengan penambahan fitur-fitur baru serta peningkatan keamanan dan kinerjanya. Dalam aplikasi Odoo terdapat 19 macam modul. Yang pertama ada Discuss, yang kedua ada Appointment, yang ketiga ada Calendar, yang keempat ada Sales, yang kelima ada Dashboard, yang keenam ada Point of Sale, yang ketujuh ada Kitchen Display, yang kedelapan ada Invoicing, yang kesembilan ada Help Desk, yang kesepuluh ada Website, yang ke-11 ada E-Learning, yang ke-12 ada Event, yang ke-13 ada Inventory, yang ke-14 ada Employee, yang ke-15 ada Recruitment, yang ke-16 ada Live Chat, yang ke-17 ada IoT, yang ke-18 ada Apps, dan yang terakhir ke-19 ada Setting. Dan modul yang kami gunakan untuk mendukung bisnis kami, yang pertama ada Website. Website sebagai salah satu penunjang bisnis kami untuk memperkenalkan Unspill melalui search engine yang dioptimalisasi. Yang kedua ada Sales. Sales untuk mencatat jumlah barang yang terjual pada setiap transaksi yang terjadi pada toko kami. Yang ketiga ada Employee. Employee untuk mencatat jumlah anggota atau karyawan pada toko dan keaktifan mereka dalam mengelola toko. Yang keempat ada Point of Sale. Point of Sale untuk mencatat segala transaksi yang terjadi di toko kami. Dan yang terakhir kami menggunakan Dashboard. Dashboard untuk memberikan informasi detail kepada pengunjung website mengenai siapa kami, pada lini bisnis apa kami bergerak, dan juga produk atau barang apa saja yang dapat kami bantu untuk mencarikan dan menawarkan pada mereka. Manfaat penggunaan dari Odoo ada beberapa. Yang pertama ada efisiensi operasional. Dengan alur kerja yang otomatis dan informasi yang terpusat, Odoo membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Lalu yang kedua ada peningkatan produktivitas dengan alat manajemen proyek, manajemen inventaris, dan lainnya. Odoo membantu meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ada analisis data yang kuat. Odoo menyediakan alat analisis data yang kuat, memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan real time. Lalu yang terakhir ada skalabilitas. Platform ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan dapat dengan mudah berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis. Berapa tantangan yang dihadapi saat mengimplementasikan sistem Odoo dan juga solusinya? Yang pertama, kustomisasi yang rumit. Terkadang proses bisnis yang ada tidak cocok secara langsung dengan fitur bawaan Odoo. Ini bisa menyebabkan kesulitan dalam menyesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnis. Solusi yang bisa diambil yaitu melakukan kustomisasi yang diperlukan dengan bantuan konsultan Odoo yang berpengalaman atau tim internal yang terampil. Penting untuk merencanakan kustomisasi dengan baik
agar tetap sesuai dengan arsitektur Odoo dan meminimalkan resiko upgrade di masa depan. Yang kedua, pelatihan pengguna. Pengguna yang tidak terlatih dengan baik dapat menghambat adopsi Odoo dan mempengaruhi produktivitas. Solusinya yaitu menyediakan pelatihan yang komprehensif bagi pengguna akhir untuk memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya bagaimana menggunakan Odoo sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Pelatihan ini bisa dilakukan secara internal oleh tim IT atau dengan bantuan konsultan Odoo. Selanjutnya ada migrasi data, yaitu memindahkan data dari sistem lama ke Odoo dapat menjadi tantangan karena perbedaan struktur, database, dan format data. Solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan analisis menyeluruh mengenai data yang perlu dimigrasikan, menggunakan alat migrasi data yang tersedia, dan memastikan untuk melakukan uji coba yang cermat untuk memastikan data yang dimigrasikan akurat. Selanjutnya yaitu biaya implementasi. Implementasi Odoo bisa menjadi investasi yang besar, terutama untuk organisasi yang lebih kecil atau startup. Solusi yang bisa diambil yaitu melakukan perencanaan anggaran yang cermat dan mempertimbangkan untuk membagi implementasi menjadi tahap-tahap yang lebih kecil untuk mengelola biaya dengan lebih efisien. Juga dapat mempertimbangkan solusi sumber terbuka seperti Odoo Community Edition untuk meminimalkan biaya lisensi. Sekarang kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengimplementasikan e-HP kami menggunakan aplikasi Odoo. Buka di aplikasi Google, lalu dibuka ke pencarian, lalu ketik saja www.odoo.com.login. Selanjutnya, dapat dipencet digabung atau login. Lalu, dapat dimasukkan email dan juga kata sandi. Karena kita sudah mendaftar, kita dapat langsung masuk, tetapi jika belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih dahulu di pencet tidak punya akun. Dan jika lupa kata sandi, dapat diatur di atur kata sandi. Karena kita sudah mendaftar, lalu langsung saja pencet di masuk. Nah, ini adalah bagian penampilan utama dari aplikasi Odoo. Selanjutnya, dapat dilihat di bagian aplikasi. Untuk melihat modul-modul yang terdapat di Odoo ada beberapa. Yang pertama ada keuangan. Di bagian keuangan sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu akuntansi, faktur, pengeluaran, bil, dokumen, dan sign. Lalu di bagian sales ada CRM, sales, pos atau toko, lalu pos restoran, lalu langganan, dan rental. Selanjutnya ada di bagian website, ada website builder, lalu e-commerce, blog, forum, live chat, dan e-learning. Selanjutnya ada di bagian inventaris atau MRP, ada inventaris, lalu manufaktur, PLM, lalu selanjutnya ada purchase, lalu maintenance, dan kualitas. Selanjutnya ada di bagian sumber daya manusia, ada karyawan, rekrutmen, cuti, appraisal, referensi, dan Amanda. Lalu selanjutnya di bagian marketing ada social marketing, email marketing, SMS marketing, acara, dan otomatisasi marketing, serta yang terakhir ada survei.
Selanjutnya ada di bagian layanan. Yang pertama ada project, lalu timesheet, lalu servis lapangan, meja bantuan, planning, dan appointment. Yang terakhir ada produktivitas. Dan di produktivitas ada diskusi, approval, lalu load, ada VoIP, lalu pengetahuan, dan yang terbaru dari produktivitas yaitu WhatsApp. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Di bagian utama, jika sudah mendaftar, maka dapat dipencet di bagian Connect. Nah, di bagian ini perusahaan kami telah memilih beberapa. Sekarang kami akan menjelaskan 3 yang terpenting dari perusahaan kami. Yang pertama ada karyawan, yang kedua ada website, lalu yang ketiga ada pendapatan. Saya akan menjelaskan tentang karyawan yang ada di perusahaan kami. Karyawan yang ada di perusahaan kami ada DT Project, Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang website kami. Nah, di dalam website kami telah memasukkan barang-barang yang telah kami jual. Ada lemari, rak, lampu, papan tulis, kursi, meja, dan lain sebagainya. Dapat dilihat di sini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pendapatan yang telah kami terima. Pendapatan yang telah kami terima dari tanggal 24 sampai 30 Maret hingga tanggal 14 April ini kami mendapatkan keuntungan sebesar 2.400 rupiah. Selain dari 3 yang telah kami jelaskan tadi, kelompok kami juga mengambil beberapa modul dari aplikasi Odoo ini. Ada Discuss, Calendar, lalu Opentrainment, lalu Kontak, ada Sales, selanjutnya ada Dashboard, lalu Point of Sale, lalu Kitchen Display, ada Accounting, lalu Hold Speak, selanjutnya ada website, ada e-learning,
ada email, ada event, ada inventory, ada employees, ada recruitment, ada live chat, ada LUT, lalu apps, dan yang terakhir setting. Itu adalah implementasi yang telah kami gunakan selama ini. Terima kasih.